Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Agnia. Di sini kita akan membahas tentang VLAN trunking. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah teknik untuk membagi satu switch fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Sehingga VLAN memungkinkan administrator untuk melakukan segmentasi jaringan berdasarkan faktor-faktor seperti fungsi, tim, atau aplikasi, tanpa memperhatikan lokasi fisik pengguna atau perangkat. Ada allowed trunk pada Cisco merujuk pada konfigurasi VLAN yang diizinkan untuk melewati trunk link antara perangkat jaringan. Trunk link memungkinkan beberapa VLAN lewat melalui satu koneksi fisik menggunakan tagging 802.1q. Dengan perintah switch port trunk allowed VLAN, Anda dapat menentukan yang diperbolehkan melewati trunk, membatasi trafik untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Secara default, trunk mengizinkan semua VLAN, tetapi Anda bisa menambah atau menghapus VLAN menggunakan perintah add atau remove untuk memeriksa VLAN yang diizinkan gunakan perintah show interface trunk. Keuntungan dari konfigurasi ini adalah menghemat bandwidth dan meningkatkan keamanan jaringan. Lalu ada protokol trunking. DSL adalah protokol penandaan milik Cisco yang merupakan pendahulu dari 802.1q. Telah sudah tidak berlaku lagi dan tidak digunakan lagi. Lalu ada IEEE 802.1q adalah enkapsulasi trunking standar industri saat ini, dan biasanya merupakan hanya satu yang didukung pada saklar modern. Lalu ada dynamic trunking atau DTP. DTP ini berfungsi untuk menentukan apakah suatu port akan berfungsi sebagai trunking port atau akses port secara dinamis. Dynamic trunking protocol merupakan Cisco proprietary protokol atau protokol yang hanya ada pada perangkat Cisco. Jadi DTP tidak akan kita temukan pada switch lain yang bukan switch Cisco. Secara default, DTP sudah aktif pada port switch Cisco dan terkonfigurasi pada mode dynamic auto. Kita bisa mengeceknya dengan command show interface. Nah, di sini semisalkan ini tuh switch 1 dan ini switch 2. Jadi, dynamic bertemu dynamic auto menjadi akses bertemu dynamic menjadi akses, lalu trunk bertemu trunk menjadi trunk, lalu akses bertemu trunk menjadi limited connectivity, dan juga akses ketemu akses menjadi akses. Lalu ada tagged and untagged. Tagged, data diberi tag atau penanda VLAN, jadi perangkat bisa tahu data itu berasal dari VLAN mana. Biasanya dipakai di port trunk karena membawa banyak VLAN sekaligus. Untagged, data tidak punya tag, jadi dianggap sebagai bagian dari satu VLAN saja. Biasanya VLAN default. Ini umum di port akses yang hanya dipakai untuk satu VLAN. Lalu ada native VLAN. Native VLAN itu adalah VLAN khusus di port trunk yang mengirim data tanpa tag. Atau untagged, artinya kalau ada data yang lewat trunk tapi tidak punya label VLAN, maka data itu otomatis berasal dari native VLAN. Biasanya defaultnya adalah VLAN 1. Tapi bisa diubah sesuai kebutuhan. Fungsi utamanya supaya perangkat yang tidak mendukung tagging tetap bisa berkomunikasi. Tapi juga harus hati-hati karena kalau salah konfigurasi bisa menimbulkan masalah keamanan.
Lalu ada perbedaan layer 2 dan 3. Layer 2 atau data link berfungsi mengirim data dalam satu jaringan lokal atau LAN menggunakan MAC address dengan unit data berupa frame. Bekerja melalui perangkat seperti switch yang menentukan tujuan berdasarkan MAC table serta mendukung fitur seperti VLAN dan switching. Sedangkan layer 3 atau network berfungsi menghubungkan dan mengirim data antar jaringan berbeda menggunakan IP address dengan unit data berupa paket. Bekerja melalui router atau layer 3 switch yang menentukan jalur terbaik menggunakan routing table serta mendukung proses routing, path determination, dan fragmentasi paket. Sehingga secara inti layer 2 hanya menangani komunikasi lokal, sementara layer 3 memungkinkan komunikasi antar jaringan hingga ke internet. Nah, teman-teman, di sini kita akan berganti ke aplikasi Cisco Packet Tracer yang dimana kita akan membahas atau mempraktikkan tentang VLAN. Oke teman-teman, di sini kita udah ada di aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Nah, di sini kita akan mulai yaitu menggunakan 4 PC dan juga 1 switch. Lalu switch. Kita menggunakan kabel otomatis. Lalu kita masukin IP address. Kita salin. Nah, sudah. Dari sini kita coba akan cek menggunakan simulation. Dari PC 0 ke PC 3. Coba play. Nah, dari PC 0 ke switch, lalu di sini akan broadcast ke semua PC. Nah, di sini ada tanda X yang dimana ini bukan IP yang ditujunya. PC 3 ke switch, lalu ke PC 0. PC 0 ke switch, lalu ke PC 3, lalu ke switch lagi. Nah, sudah successful. Nah, kita mulai ke real time. Nah, di sini kita akan menggunakan yaitu VLAN ya teman-teman. Tunggu, kita kasih dulu VLAN 2 dengan nama guru dengan IP 192.27.1.1. Lalu VLAN 3 dengan nama siswa dengan IP 192.27.231. Nah, kita kasih warna.
teman-teman ada salah, harusnya ganti warnanya. Ini di sini, kalau ganti warna, nah ini kan VLAN 2 ini yaitu 1.1 dan VLAN 3 2.1. Jadi kita akan ganti terlebih dahulu. Yaitu menjadi 2.1. Dan ini 2.2. Oke, lalu kita akan mengkonfigurasikan dulu VLAN di switch. Enter itu dengan enable configure lalu VLAN 2 dengan nama guru, lalu VLAN 3 siswa. Nah, karena VLAN ini ada dua mode, yaitu yang pertama ada mode akses dan juga ada mode trunk. Di sini kita akan menggunakan mode akses terlebih dahulu. Interface range FA 0/1 yang dimana itu ini 0 FA 0/1 dan juga FA 0/2. FA 0/2. Nah, port mode 1 akses VLAN 2. Exit lalu ke interface FA 0/3 dan juga FA 0/4. Lalu switch port mode akses switch port akses VLAN 3. Nah, exit. Nah, di sini kita akan cek menggunakan perintah show VLAN brief. Nah, yang dimana VLAN 2 ini sudah aktif dan juga VLAN 3 ini sudah aktif juga ya teman-teman. Lalu kita coba dicek di simulation. Dari visi 0 ke visi 1. Visi 1 ke switch, lalu ke visi 1. Kita tunggu. Nah, kenapa hanya satu ini aja? Karena ini hanya VLAN 2 saja. Tuh.
Nah, sudah successful. Kita balik lagi ke real time. Nah, di sini kita akan membuat satu jaringan lagi. Yang dimana sama seperti yang ini, membutuhkan 4 PC juga. Dan 1 switch. Kita menggunakan kabel otomatis. Oke, kita kasih warna dulu. Oke, sudah, kita masukkan IP terlebih dahulu. Tadi kan di sini 2, berarti sini 3. Dua titik 3. 2.4. Nah, kita akan mengkonfigurasikan di switch ya. Kita konfigurasikan dulu sama enable konfigurasi T, lalu VLAN 2 dengan nama huruf dan dengan nama siswa, lalu exit, lalu ke interface, set 1 dan juga FA0/2, lalu switch exit interface range FA0/3 dan juga FA0/4. Akses VLAN yang ketiga. Exit. Nah, jika sudah, kita coba hubungkan antara switch-nya teman-teman dari switch pertama ke switch kedua. Nah, sudah. Lalu akan mengkonfigurasikan switch 1 dan switch 2. Nah, menggunakan interface. Nah, ini yang menghubungkan ke switch ini ya teman-teman, yaitu FA0/5. Enter. Sorry, ada salah. FA0/5. Nah, sudah, lalu switch port
switchboard mode. Nah, di sini kita memakai mode trunk. Nah, jika sudah, cek menggunakan surat, yaitu dari PC 2 ke PC 6. Nah, dari PC 0 ke PC 4. Sudah? Nah, jika sudah, di sini kita akan menggunakan satu jaringan lagi yang dimana tetapi kita menggunakan multi-layer switch. Sama menggunakan 4 PC. Nah, di sini kita menggunakan switch yang ini ya teman-teman, yang multi-layer. Lalu kita hubungkan. Oke, kita kasih warna dulu. Kita ganti. Nah, sudah. Kita masuk ke switch-nya. Oh, sorry, kita belum masukkan IP. Kita masukin IP-nya dulu. Tadi sampai 4, sekarang 5. Lalu 6. Dan ini 5 juga. Berarti 2.5. 2.6. Nah, sudah. Kita masuk ke switch-nya. Kita akan mengkonfigurasikan dulu. 0. Oke. Enable config VLAN 2 guru VLAN 3 name siswa, lalu exit. (0/1) dan juga FA 0/2. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 2. Lalu exit ke interface range FA 0/3 dan juga FA 0/4. Switch port mode akses dan juga switch port akses VLAN yang ketiga. Nah, sudah. Di sini kita close dulu. Nah, kita hubungkan dulu ininya, teman-teman. Kita akan menghubungkan switch yang di 2 dulu. Oke. Interface FA 0 berapa? Nah, ini yang menghubungkan berarti FA 0/1
slice 5. 0, FA 0 slice 6, sorry teman-teman. Enter, berarti switch port mode terang. Oke. Enter. Dan di sini switch port access VLAN 3. Lalu ada perbedaannya teman-teman. Interface FA 0/5. Lalu switch port trunk and encapsulation dot 1Q. Nah, lalu switch port mode terang, lalu switch port terang allowed VLAN 2 dan juga 3. Nah, jika sudah, ini ya teman-teman, kita coba cek menggunakan pesan yang dimana PC 4, PC 8. Nah, successful. Lalu PC 6 ke PC 10. Nah, oke teman-teman, sampai di sini aja tentang pembahasan VLAN. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.